wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota ketiga orang. Saya Melisha Florenza. Saya Muhammad Anif Hidayat. Saya Rara Gianistita. Kami dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada video ini, kami akan memperlihatkan dan menjelaskan tentang teknologi tradisional masyarakat Kerinci, mata kuliah Peradaban Melayu Kerinci dengan dosen pengampu Bapak Yova Sandra M.Hu. Teknologi tradisional masyarakat Kerinci adalah keseluruhan sarana, sistem, dan keterampilan lokal yang diwariskan turun-temurun, yang digunakan untuk beradaptasi dengan alam, bertahan hidup, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri dan selaras dengan lingkungan. Di sini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman, pada gambar di sini terdapat kitab Inti Sara Musjaya, di mana pada kitab-kitab ini menggunakan tulisan dari aksara Sumatera Kuno. Nah, pada dua lembar terakhir yang ini pada gambar di sini menggunakan tulisan dari aksara Incu. Oke, di sini bisa kita lihat di sini ada penangkap ikan atau luka ikan yang terbuat dari anyaman bambu yang digunakan untuk menangkap ikan yang biasanya dipasang di pinggiran air atau sungai atau di pinggir tempat yang di genangan air. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini adalah penangkap belut atau luka belut yang terbuat dari bambu yang biasanya dipasang di sawah atau di rawa-rawa. Baik, di sini ada tuai. Tuai ini merupakan salah satu alat panen padi pada masyarakat Kerinci ketika masih menanam padi payung. Dan di sebelahnya lagi ada sabit. Sabit ini merupakan alat tradisional untuk memanen. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat ada gong, yang dimana gong ini adalah alat musik yang digunakan untuk melakukan ritual asing atau disebut oleh masyarakat setempat itu sebagai tari asing. Selanjutnya, alat ini namanya jigu. Jigu ini biasanya digunakan untuk menampi atau membersihkan beras atau padi. Selanjutnya, ini namanya lesung. Lesung ini terbuat dari balok kayu yang dilubangkan dan digunakan untuk menumbuk padi. Nah, di sini ada jampi. Jampi ini merupakan anyaman yang terbuat dari rotan dan biasanya digunakan untuk membawa hasil pertanian. Dan di sini ada tundo. Tundo ini merupakan alat yang biasa digunakan untuk meratakan saat menjemur padi, kopi, dan sejenisnya. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada tagi dan mangkuk tempurung, adalah alat yang biasanya digunakan oleh masyarakat Kerinci untuk minum air yang terbuat dari bambu dan tempurung kelapa. Selanjutnya di sini ada cangkir keramik, adalah alat yang digunakan untuk minum air. Di sini cangkir keramik ini belum bisa dipastikan asalnya dari mana, perlu diteliti lagi untuk mengetahui lebih jelas dari mana asal cangkir keramik ini. Oke, selanjutnya ada liter. Bisa kita lihat di sini merupakan alat tradisional untuk takaran beras. Nah, di sini ada ketuk kayu. Ketuk kayu ini terbuat dari balok kayu yang dibuat sedemikian rupa dan biasanya digunakan untuk simbol bunyi ketika ada acara seperti gotong royong, bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya. Dan di sini ada ketuk dan gong ketuk, merupakan alat musik tradisional Kerinci yang terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya, nama alat ini adalah ketam kayu. Ketam kayu merupakan bagian dari perkakas untuk menghaluskan dan meratakan papan atau yang sejenisnya. Selanjutnya di situ ada peti besi. Pada zaman dahulu peti besi dipakai untuk menyimpan barang berharga dan di sini ada teropong. Teropong ini merupakan peninggalan Belanda pada zaman penjajahan. Selanjutnya ini ada cembo atau mangkok. Sejenis mangkok dari keramik biasanya berasal dari Cina. Umumnya masyarakat Kerinci menggunakannya sebagai media pengobatan. Selanjutnya ada cincin anye. Cincin anye merupakan cincin yang dipakai sebagai salah satu syarat untuk meminta pertolongan kepada roh nenek moyang dalam hal untuk mengobati penyakit. Nah, di sini ada gelang ciri. Gelang ciri ini merupakan gelang yang dipakai untuk tanda diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita sebagai pengikat tali pertunangan pada zaman dahulu. Dan di sini ada benang 10. Benang 10 ini merupakan cincin yang dipakai sebagai salah satu syarat untuk meminta pertolongan kepada roh nenek moyang dalam hal mengobati penyakit pada roh nenek moyang.
Dan di sini ada sungkun. Sungkun ini hiasan kepala wanita yang dipakai pada acara adat peresmian pernikahan. Nah, di sini terdapat baju-baju di mana baju ini adalah baju Depati Intan Shila. Biasanya baju ini digunakan atau dipakai pada waktu kendurisko. Nah, di sini ini namanya sangka. Sangka ini merupakan media upacara ritual suku Kerinci yang berkaitan dengan pemujaan roh nenek moyang di Sila. Sangka ini biasanya diyakini sebagai tempat bersemayam roh leluhur dan sebagai kiblat untuk memuja dan meminta pertolongan kepada roh leluhur. Oke, di sini kita lihat ini adalah ngayun luci. Ngayun luci adalah ritual adat tradisional yang berasal dari Kecamatan Sulak Mokai, Kabupaten Kerinci. Kata ngayun berarti mengayun, sedangkan luci merujuk pada wadah atau tempat berbentuk kerucut yang menyerupai bulir padi. Fungsinya sebagai tolak bala atau perlindungan tanaman, sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai simbol kesuburan atau keharmonisan, dan sebagai alat pemersatu sosial. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pengelola dari Museum Kerinci. Ini adalah bilik padi miniatur. Miniatur bilik padi ini gunanya dulu waktu orang tua nenek kita masanya untuk padi. Jadi kalau sekarang kan dia ada bilik padi di dusun-dusun. Ada yang pernah. Jadi dulu bilik padi itu disimpan di dalam bilik padi. Nah, ini kan ada pintu, ya, kemudian ada tasnya, ada tangga. Jadi kenapa bilik padi itu posisi pintunya ada di atas? Ya, kan menjadi pertanyaan kita. Biasa rumah kan di bawah, ini kenapa di atas? Banyak fungsi yang bisa kita ambil dari pemikiran orang-orang dulu. Di atas itu kalau padi ditumpuk, kemudian tentu yang di atas susah mengambilnya, jadi di atas ininya makanya di atas susah. Kemudian yang kedua, untuk daya tahan padi yang disimpan di dalam. Kalau di atas, jadi angin yang ada itu tidak terlalu masuk ke bawah, sehingga di dalam gunungan. Ketiga mungkin takut dengan adanya untuk adanya tangga atas mungkin akan sulit untuk. Tapi biasanya juga pakai pintu. Sekarang kan sudah sulit kita menemukan di desa-desa yang ada di provinsi yang masih ada yang seperti ini. Kalau selain itu juga ada tanggal, itu kan rumah karing ya. Dusun mana? Kayak Rom sama. Oh Sulam itu masih ada. Lama dari ada itu jelasannya. Oke, demikianlah video kami pada kali ini dalam rangka mereview Museum Adat dan Sejarah Kerinci. Semoga dari hasil video kami ini bisa menambah wawasan teman-teman ataupun masyarakat yang ada di daerah Kerinci. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.